tiap udah dibikin fondasinya, itu selalu tenggelam sama air sungai. Di situ Ilham ditanya-tanya soal tanggal lahirnya Ilham. Tiba-tiba di situ Ilham, halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Gue dapet email dari Dana. Jadi dia mengalami hal yang cukup di luar nalar, horor, bikin bulu kuduk merinding. Setelah gue baca emailnya itu cukup menyeramkan sih. Daripada kalian penasaran, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Ini tuh kejadiannya tahun 2022. Jadi Dana lagi ada proyeknya itu bangun jembatan di sungai yang lumayan luas dan dalam katanya sih. Ngerjainnya juga tuh malam, jadi ada shift-shiftannya gitu. Nah, si Dana ini dapat kebagian shift malam. Nah, tapi anehnya itu tiap udah dibikin fondasinya, itu selalu tenggelam sama air sungai. Padahal itu udah dibikin tanggul sama Dana dan timnya, tapi tuh selalu tenggelam sama air sungai. Dan itu kejadiannya udah 4 kali kayak gitu. Aneh kan? Mandornya Dana pun sampai heran. Nah, akhirnya Dana dan timnya itu kelima kalinya bikin fondasi lagi. Itu malam-malam. Nah, Dana ini gak sengaja lihat ke arah sungai. Tapi itu Dana melihat sosok baju putih dengan mukanya yang rata, tangannya panjang banget di atas sungai. Di situ Dana pun gak bisa gerak, nge-freeze, ketakutan. Bener-bener gak bisa gerak sama sekali, mungkin karena saking ketakutannya kali ya. Ngelihat sosok baju putih dengan mukanya yang rata, matanya gak kelihatan, hidungnya pun gak kelihatan, mulutnya pun gak kelihatan. Kebayang kan? Dan gak lama di situ pundak Dana ada yang nepuk. Ternyata itu temennya. Nah, temennya itu namanya Ilham. Itu temennya Dana di tempat kerjanya dia. Dan pada saat itulah Dana baru bisa gerak. Dan dia di situ langsung berasa merinding banget. Karena mungkin ngelihat sosok baju putih dengan mukanya yang rata itu kali ya. Dana saking ketakutannya dia pengen cepet-cepet pulang saat itu. Tapi dia tuh masih banyak kerjaan. Ya mungkin karena banyak fondasi yang udah tenggelam sama air sungai. Jadi masih banyak yang harus dia kerjakan malam itu. Dan anehnya, setiap kali Dana melihat sosok itu, fondasinya itu selalu jebol lagi, hancur lagi. Dan di situ bingung dong Dana. Dan tiba-tiba itu mandornya Dana ngeliatin terus ke arah temennya yang namanya Ilham. Nah, bukan yang ngarahin Dana dan timnya, tapi di situ mandornya malah tiba-tiba manggil si Ilham ini, temennya Dana. Dan di situ Ilham ditanya-tanya soal tanggal lahirnya Ilham. Nah, habis itu mandornya nyuruh Dana dan rekan-rekan kerjanya itu suruh istirahat dulu. Dan tiba-tiba itu mandornya pergi gitu aja, nggak tahu kemana. Ngomongnya tuh katanya ada perlu. Ya udahlah, akhirnya Dana dan rekan kerjanya sama Ilham juga ngopi dulu lah sebentar, istirahat.
ngobrol-ngobrol, dan tiba-tiba di situ Ilham jalan ke arah sungai dan dia langsung nyebur ke sungai dong. Refleks di situ Dana langsung teriak, manggil temennya itu. Dia bilang kayak, "Ham, ngapain?" Itu di situ bener-bener Ilham gak muncul-muncul lagi. Akhirnya Dana coba tolongin, dia nyebur juga ke sungai itu. Tapi Dana di dalam sungai itu malah ngeliat sosok yang pernah dia lihat sebelumnya di atas sungai. Dengan mukanya yang rata, bajunya putih, tangannya panjang banget, persis di depan mukanya si Dana di dalam air. Dan itu pun di tempat yang persis Ilham nyebur ke sungai. Tapi di situ nggak ada Ilham, cuman ada si sosok baju putih dengan mukanya yang rata itu. Nah, terus ada pekerja lain yang teriakin Dana, "Woi, lu kenapa bengong? Itu Ilham tenggelam, tolongin." Nah, disitulah Dana baru bisa gerak. Akhirnya Dana bantu cari Ilham, nyebur ke sungai itu sampai dia cari. Dari semuanya dia cari, tapi di situ benar-benar nggak ketemu Ilhamnya. Sampai semua orang pun bantu untuk nyari Ilham di dalam sungai itu. Akhirnya Dana naik dulu ke daratan, tapi setelah dia naik ke daratan, lagi-lagi Dana ngelihat sosok dengan mukanya yang rata itu lagi di dahan pohon. Dengan bajunya putih yang menjuntai, tangannya panjang, dan mukanya itu rata banget. Dan itu tuh dia sambil uncang-uncang kaki. Terus pekerja lain nanya, "Kenapa lu?" Ya akhirnya Dana di situ jawab lah, "Itu gua lihat setan di dahan pohon dengan mukanya yang rata." Akhirnya di situ Dana dikasih minum lah sama temannya yang namanya Rizky. Dan gak lama tim SAR pun datang katanya untuk bantu nyari Ilham. Tapi tuh gak ketemu juga si Ilham ini. Padahal sungainya tuh tenang, arusnya juga nggak kenceng. Gak lama di situ mandornya Dana dateng, dan datangnya juga dengan muka yang santai, kayak merasa nggak ada terjadi sesuatu. Padahal di situ karyawannya baru saja tuh hilang, tenggelam di dalam sungai. Nah, pas Dana ngeliatin si mandornya itu, Dana itu ngelihat ada sosok putih yang dengan mukanya rata itu, yang sebelumnya Dana pernah lihat, ada di belakang mandornya dia. Aneh kan? Itu persis sama yang pernah Dana lihat sebelumnya. Dengan mukanya yang rata, bajunya putih, rambutnya panjang banget, dan tangannya pun juga panjang banget sampai menjuntai ke bawah. Tapi gak lama itu hilang, sosok itu tiba-tiba hilang. Kemudian pas sekitar jam 5 subuh, alhamdulillah itu temennya Dana ini, si Ilham, ketemu. Dan itu pun ketemunya di 10 meteran tempat dia nyebur dong. Aneh kan? Harusnya kalau si Ilham temennya Dana ini ke bawah arus sungai, itu harusnya ketemunya lumayan jauh jaraknya. Tapi ini tuh cuma beberapa meter aja. Akhirnya singkat cerita, Ilham dikuburin
Nah, siangnya Dana dan teman-temannya kerja lagi nih. Mau gak mau Dana dan teman-temannya pun tetap bekerja walaupun habis kejadian temennya alias Ilham tenggelam di sungai itu. Nah, pas saat Dana dan teman-temannya itu lanjut kerja, itu pembangunannya bener-bener lancar dong. Gak kayak kemarin. Setiap kali Dana dan teman-temannya bangun fondasi selalu aja hancur. Tapi kali ini tuh bener-bener lancar. Nah, habis itu Dana dan teman-temannya akhirnya istirahat lah. Tapi gak lama Dana di situ ngelihat sosok dengan mukanya yang rata itu, pakai baju putih, rambutnya panjang, itu duduk di atas fondasi dong yang baru dibuat. Yang baru dibuat, dibangun sama Dana dan teman-temannya. Di situ pun Dana langsung lari nyamperin teman-temannya yang lain karena saking ketakutannya. Nah, di situ ada temennya Dana nih, namanya Rizky. Dia ngomong lah ke temennya ini yang namanya Rizky. Ki, gue lihat hantu lagi yang kemarin. Nah, terus Rizky, temannya Dana itu pun bilang ke Dana, lu jaga jarak ya sama mandor. Dan Dana pun di situ bingung. Dia jawab lagi dong, emangnya kenapa Ki? Nah, Rizky pun kayak jawab, ya udah, jaga jarak aja. Dan Dana di situ pun semakin bingung dong, kok disuruh jaga jarak sama atasannya alias mandornya itu. Nah, abis dikasih tahu sama Rizky untuk jaga jarak sama mandornya, tiba-tiba di situ Dana dipanggil sama mandornya. Di situ Dana ditanya lah, dia minta tanggal lahirnya Dana, tapi Dana bingung. Ya udah, akhirnya Dana di situ tanya lah, buat apa ya Pak? Dan mandornya pun kayak cuman jawab, ya buat data biasa. Ya udahlah, di situ Dana nggak mikir aneh-aneh karena mikirnya ya oh buat data karyawan mungkin atau absen. Ya udah, di situ Dana kasih lah tanggal lahirnya Dana. Dan gak lama di situ mandornya langsung pergi lagi. Nah, gak lama temannya Dana yang namanya Rizky ini tuh nyamperin Dana, kayak tanya, mandor nanyain apa? Dan di situ pun Dana jawab, nanyain tanggal lahir gue Ki. Dan di situ Rizky bener-bener langsung marah ke Dana dong. Kenapa lu kasih? Gue nggak tanggung jawab ya kalau lu kenapa-napa. Dan di situ Dana bingung dong. Terus akhirnya Dana nanya karena penasaran, emang kenapa Ki? Dan temennya yang namanya Rizky itu pun jawab, dia itu butuh tumbal. Dan akhirnya di situ Dana benar-benar kaget, panik banget. Karena dia udah ngasih tahu tanggal lahirnya dia ke mandornya itu. Dan di situ Dana diajak ngopi lah sama Rizky. Dan Rizky pun di situ bilang, gue tahu Ilham itu ditumbalin sama Pak Mandor. Makanya gue nyuruhin lo untuk jauhin Pak Mandor, ucap Rizky ke si Dana. Dan Dana di situ pun panik sampai dia minta pertolongan ke temannya itu yang namanya Rizky. Tapi Rizky pun di situ nggak bisa janji bakal nolongin Dana. Nah, singkat cerita, akhirnya itu tiba-tiba mandornya dateng nyamperin Dana lagi. Tapi lagi-lagi di situ Dana melihat sosok dengan mukanya yang rata itu, bajunya putih, rambutnya tuh panjang banget. Tangannya pun menjuntai panjang ke bawah di belakang mandornya dia. Lagi-lagi sosok
muka rata itu ada di belakangnya Pak Mandor. Di situ pun Dana benar-benar nggak bisa gerak, nge-freeze. Dan tiba-tiba dia ditepuk lagi pundaknya. Dan ditepuk sama temennya itu yang namanya Rizky. Barulah di situ Dana bisa gerak. Nah, kemudian akhirnya Dana lanjut kerja lah. Tapi setiap kali Dana lagi kerja, itu dia selalu diikutin sama sosok yang mukanya rata itu. Dana tuh selalu ngeliat si sosok muka rata dengan bajunya yang putih, rambutnya panjang itu ngikutin Dana terus. Dan tiap Dana nengok ke arah manapun, sosok itu tuh selalu ada, kayak nandain Dana gitu. Dana di situ panik banget dong. Dan sampai Dana di situ nggak mau nengok ke arah manapun. Dan akhirnya Rizky pun nanya tuh ke Dana, "Lu lihat sosok yang mukanya rata itu lagi ya?" Nah, akhirnya di situ Dana jawab dong, "Kok lu tahu sih?" Dan Rizky pun kayak cuman jawab, "Ikut gue baliknya." Akhirnya singkat cerita Dana pulang, baliklah dia bareng sama Rizky. Dia ke rumah Rizky dulu. Nah, Dana nih ke rumah Rizky naik motor lah. Tapi itu setiap di jalan dia selalu melihat sosok dengan mukanya yang rata itu. Di pinggir pohon, di pinggir jalan. Padahal itu tuh udah mau subuh. Aneh kan? Harusnya gak ada hantu dong. Gak ada setan. Tapi itu Dana benar-benar ngeliat sosok muka yang rata itu selalu ada di pinggir jalan. Sosok itu tuh benar-benar kayak neror Dana. Dan akhirnya pun Dana nanya ke Rizky, "Ki, lu lihat hantu yang gue lihat gak sih?" Dan Rizky pun jawab, kayak ngasih tahu ke Dana, "Udah lu baca doa aja ya." Ya udah, akhirnya di situ Dana sepanjang jalan dia selalu baca doa, baca doa ayat pendek sepanjang jalan. Dan itu di sepanjang jalan dia selalu aja lihat sosok muka rata itu. Dan hingga akhirnya Dana itu tiba-tiba pusing banget kepalanya katanya. Pusing, mual. Terus tiba-tiba tangannya kayak ada yang megangin gitu, kenceng banget. Dan di situ pun Dana sempet merem kayak mau tidur gitu. Tapi temannya yang namanya Rizky itu refleks bilang ke Dana, "Jangan tidur loh." Akhirnya di situ Dana refleks maksain melek. Tapi pas dia melek, lagi-lagi itu dia melihat sosok dengan mukanya yang rata itu persis banget di depan mukanya dia. Dan itu tuh megangin tangannya Dana. Dan dia itu nembus ke badannya Rizky dong. Akhirnya Dana di situ benar-benar langsung teriak saking ketakutnya. Dan Dana benar-benar gak bisa diem itu di motor. Sampai temennya yang namanya Rizky itu bawa motornya pun oleng karena Dana ketakutan. Dan Rizky pun kayaknya tahu kalau Dana melihat sosok itu lagi. Tapi gak lama sosok itu pun hilang. Di situ pun Dana udah ngantuk banget. Udah bener-bener lemes banget, mana abis kerja kan. Akhirnya singkat cerita Dana dan Rizky sampailah di rumah. Pas Dana dan Rizky turun dari motor, itu di situ Dana benar-benar langsung melihat sosok muka rata itu lagi dengan bajunya yang putih, rambutnya panjang, tangannya menjuntai itu lagi ada di bawah pohon, kayak nungguin Dana gitu. Padahal itu Dana dan Rizky benar-benar baru sampai, benar-benar baru turun dari motor. Akhirnya Dana di situ langsung lari lah masuk ke dalam rumah. Tapi Rizky pun ngomong, "Ini bukan rumah gue, ini rumah kakek gue."
Dan Dana pun bingung dong, kaget di situ. Dia kayak bingung kenapa Dana malah dibawa ke rumah kakeknya Rizky. Ya udah, akhirnya Dana di situ masuk aja, dia salim ke kakeknya Rizky. Tapi kakeknya tuh kayak kaget ngelihat Dana, kayak langsung bilang, "Astagfirullah." Dana di situ bingung dong. Dana disuruh tidur lah, istirahat dulu. Dan Rizky pun juga istirahat dulu, tidur lah. Gak lama Dana di situ mimpi. Dia mimpiin Ilham dong, temennya yang meninggal karena dijadiin tumbal. Itu Ilham duduk kayak di pinggir sungai. Dan tiba-tiba ada sosok muka rata itu lagi. Kayak narik tangannya si Ilham. Dan langsung ke dalam sungai, benar-benar kayak narik tangannya si Ilham untuk masuk ke dalam sungai itu. Gak lama, Dana di situ ngeliat dirinya sendiri lagi duduk di pinggir sungai. Dan dia ngeliat diri dia itu juga ditarik tangannya sama sosok muka rata itu dengan bajunya yang putih, rambutnya panjang banget. Kayak mau dibawa ke dalam sungai. Akhirnya tiba-tiba Dana kebangun lah, sekitar jam 8-an. Di situ pun kakeknya Rizky langsung nyamperin Dana. Dan itu megangin tangannya Dana, tapi sambil merem. Dan itu pun meremnya agak lama. Dana bingung di situ. Tapi ya udahlah. Dana pun pengen merasa aman dan tenang gitu. Terus Dana akhirnya ngeliatin kakeknya Rizky itu kayak keringetan parah, bener-bener keringetan banget, tapi sambil merem. Dana bingung di situ, kenapa kakeknya Rizky ini? Ya udahlah, Dana percaya aja sama kakeknya Rizky. Dan gak lama kakeknya Rizky pun melek. Di situ kakeknya Rizky langsung ngambilin Dana air minum dan nyuruh Dana abisin air yang udah diambilin sama kakeknya Rizky itu. Kakeknya Rizky pun bilang, "Udah gak apa-apa kok, aman. Kamu banyak baca-baca doa aja ya." Akhirnya Dana jawab lah, "Iya kek, emang ada apa ya kek?" Dan kakeknya Rizky pun di situ langsung bilang kayak, "Udah, nanti aja Rizky yang cerita ya." Yaudah, akhirnya Dana di situ jawab iya. Gak lama akhirnya Dana pulang lah. Dia nganterin Rizky dulu ke rumahnya. Dan Rizky pun di situ bilang ke Dana, "Lo itu mau ditumbalin." Dana di situ kesel dong, emosi banget. Kenapa dia mau ditumbalin sama mandornya itu? Terus akhirnya Rizky bilang lah, "Lu udah aman kok. Untung gak telat kayak Ilham, jadi lo aman," kata Rizky ke Dana. Ya udahlah, akhirnya Dana sampailah di rumah tuh. Dia istirahat dulu, tidur, karena sorenya tuh dia harus kerja lagi. Nah, singkat cerita udah sore, Dana pun OTW kerja lah kayak biasa. Dia sampai di tempat kerja, dia kerja kayak biasa, melakukan rutinitasnya. Pas mau maghrib, sosok dengan mukanya yang rata itu, dengan bajunya yang putih, rambutnya panjang, tangannya menjuntai panjang banget ke bawah, itu lagi digendong sama mandornya Dana. Dan di situ Dana kaget dong, dan dia langsung refleks bilang, "Astagfirullah." Terus akhirnya di situ Rizky refleks lah bilangin Dana, "Jangan diliatin." Udah, akhirnya Dana di situ lanjut kerja kayak biasa. Nah, tapi sosok itu tuh selalu ada setiap Dana nengok ke arah manapun. Mukanya itu tuh rata banget, serem banget.
Ya udahlah, akhirnya Dana istirahat dulu bentar. Dia ngopi sama Rizky di pinggir sungai. Dan pas Dana dan Rizky lagi ngopi, itu tiba-tiba mandor dia nyebur ke dalam sungai. Dan itu bener-bener hilang, gak muncul-muncul lagi. Itu nyebur ke sungainya pun kayak sambil gendong si sosok muka rata itu. Dengan bajunya yang putih, mukanya itu rata banget. Rambutnya pun panjang, tangannya panjang banget. Dan itu benar-benar ngilang. Dan itu kayak ditarik sama si sosok muka rata itu. Akhirnya Dana dan Rizky dan rekan kerjanya yang lain pun refleks nolongin mandornya itu. Mereka nyebur ke dalam sungai sama-sama nyari Pak Mandor itu. Tapi gak ketemu, sama sekali gak ketemu. Aneh kan? Dicari kemanapun, dia sebelah kanan, sebelah kiri, di tengah, itu gak ketemu Bapak Mandornya dia itu. Nah pas Dana ke seberang sungai, itu dia ngelihat sosok muka rata itu lagi dong. Lagi di atas pohon, dengan mukanya yang rata itu lagi uncang-uncang kaki. Dan itu rambutnya panjang banget. Akhirnya Dana di situ ditepuk lagi sama Rizky. Dan di situ Dana barulah bisa langsung gerak. Gak lama tim SAR pun datang. Dicarilah tuh Pak Mandor sama tim SAR. Gak lama Pak Mandornya pun ketemu. Dan anehnya, ketemunya itu di tempat Ilham tenggelam. Dan Rizky pun bilang ke Dana, untung lu gak telat. Kalau lu telat, lu bisa jadi kayak Ilham, kata Rizky. Dan di situ Dana emosi lah, tapi ya udahlah. Hingga akhirnya tuh proyeknya ditunda dulu selama 2 hari. Sampai akhirnya ada mandor baru. Dan habis itu pembangunannya pun lancar lah. Lancar-lancar aja tanpa ada kendala. Tapi Dana itu selalu aja ngelihat sosok muka rata itu lagi. Dan lagi di atas pohon dengan mukanya yang rata. Bajunya putih, rambutnya panjang banget. Lagi di atas pohon uncang-uncang kaki gitu. Tapi alhamdulillahnya di situ Dana nggak dijadiin tumbal. Dia kayak bersyukur banget. Alhamdulillah dia ditolongin sama temennya itu yang namanya Rizky. Dan sampai jembatannya itu selesai dan nggak ada tumbal lagi. Di situ Dana benar-benar bersyukur banget masih dilindungin. Wow, cukup menyeramkan ya. Ternyata masih ada tumbal untuk kelancaran proyek. Gak nyangka sih. Oke, jadi itu cerita horor dari Dana dan teman-temannya. Apabila kalian ada yang mengalami hal yang sama seperti Dana, kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye.